Halo, aku Michelle Judith. Aku berperan sebagai Nisa di film Ipar Adalah Maut, and welcome to MD Interview. Awal mulanya ditawarin skenario, ketemu langsung sama Pak Manoj dulu. Ketemu terus aku di brief ceritanya kalau ini adalah kisah nyata yang akhirnya difilmkan, diangkat dari real story, terus ceritanya telah viral lama di TikTok, di beberapa sosial media juga. Awalnya aku sempat ragu-ragu karena aku nggak yakin aku bisa memainkan karakternya dengan cukup ya, dengan sesuai sama ekspektasi Pak Manoj. Jadi kayak melewati banyak hal, banyak meeting, terus banyak telepon-teleponan, banyak ngobrol sampai akhirnya aku gabung di judul ini. Wah, ini berarti project keberapa ya sama Mas Anung? Rasanya campur aduk, seru, takut, tapi aku happy juga karena aku tahu pasti ada sisi lain yang aku nggak pernah tahu, yang bisa digali Mas Hanung dari diri aku yang mungkin selama ini nggak pernah keluar aslinya bakalan kayak apa. Jadi aku ngerasa thrilling banget sih. Mendalami karakter Nisa, aku pasrah sih, full komunikasi sama Mas Hanung, mentah-mentah, terus baca skenarionya berpuluhan kali sampai akhirnya aku dapetin moodnya, rasanya, terus ya makanan aku sehari-hari lah komunikasi sama Mas Hanung, ngobrol semuanya, memang bener-bener aku siap, aku pasrah di guidance sama apapun yang menurut Mas Hanung benar dan tepat gitu. Sebagai seorang perempuan, aku memandang kisah Ipar Adalah Maut mind blown banget, kayak aduh ngaco banget. Ini bener-bener yang kayak adik makan kakaknya sendiri, itu kayak nggak kepikiran di aku sendiri jujur, kayak hal ini tuh kayak baru denger saat ini, dan aku baru tahu kalau ini tuh sudah terjadi lama, dan ini hal-hal yang kayak banyak orang takut untuk speak up. Berarti aku pikir kayak ini tuh belum pernah terjadi bahkan mungkin gitu. Jadi kayak kaget. Terus aku nggak tahu juga kalau ternyata Ipar Adalah Maut itu adalah kata-kata yang diambil dari hadis. Itu juga ternyata bahkan Nabi Muhammad pun sudah memperingatkan sebelumnya harus berhati-hati akan hal itu, mau itu keluarga kah atau apapun, kita tuh sudah diperingatkan sebelumnya. Nah itu aku belum tahu sebelumnya, jadi mind blown banget. Kesamaan karakter, mungkin kita sama-sama berusaha jadi wanita mandiri, kita sama-sama berusaha mau kasih yang terbaik untuk, apalagi untuk keluarga ya. Satu karakter yang menurut aku sama banget, Nisa itu rela nggak makan, yang penting adiknya makan. Dia bahkan ngutamain adiknya dibandingkan dirinya sendiri. Dia ngutamain apapun itu demi keluarganya dibandingkan dirinya sendiri. Dan aku rasa itu terjadi di aku yang sekarang ya. Aku sangat ngutamain banget keluargaku maunya kayak apa. Maunya apa dulu deh, baru aku gitu. Jadi aku rasa itu doang sih yang sangat mirip. Membangun chemistry-nya gampang banget. Yang satu Aries, yang satu Gemini, yang satu lagi Leo. Aduh, sahabat-sahabat aku dari bintang-bintang itu, jadi aku kayak udah tahu, oh ini kliknya di sini, ini kliknya di sini. Terus kayak ngobrolnya gampang banget. Banyak topik yang kayak kita ada di circle yang sama juga, jadi seru, happy, dan aku nggak ada ngerasa ada kesulitan sedikit pun sama mereka. Aku terhadap diri aku sendiri, bahkan kayak aku nggak tahu kalau ternyata selama ini tuh yang membunuh dan yang bukan membunuh sih, lebih ke menghentikan jalan aku dan langkah aku tuh ternyata diri aku sendiri.
Aku yang terlalu suka sama zona nyaman, aku yang gak berani untuk mencoba banyak hal baru, untuk keluar dari rumah, untuk berani untuk sosialisasi. Jadi menurutku, ya pengkhianatan terbesar itu aku gak tahu, kalau aku baru sadar kalau ternyata yang membuat aku tidak maju-maju itu ternyata diri aku sendiri, bahkan bukan orang lain gitu. Tegar. Kenapa bisa tegar? Karena aku rasa kalau aku ada di posisi Nisa, aku lupa aku harus tetap kuat karena aku punya anak ya. Tapi kalau Nisa, dia sangat kontrol banget, self control banget. Dia akan melakukan apapun itu demi keluarganya dulu deh yang penting. Hati gue belakangan, keluarga dulu. Nah aku tuh mungkin masih belajar sampai ke tahap yang untuk mudah ikhlas dan pasrah sama keadaan. Untuk ada di levelnya Nisa tuh kayak masih panjang banget sih perjalanan aku. Sulit banget karena aku belum pernah nikah sebelumnya, susah jadinya. Terus aku nggak melihat komitmen itu sebagai sesuatu yang berat dan besar, dan aku nggak ngerasain tanggung jawab besar untuk membina sebuah keluarga. Aku belum pernah ngerasain. Jadi banyak aspek yang sulit lah untuk menjadi Nisa sebenarnya, banyak yang dikorbankan juga. Rasa ikhlas kali ya. Sama seperti proses aku menerima Nisa dalam hidup aku harus ikhlas. Aku harus ikhlas kalau apapun yang dilakukan Nisa itu adalah pilihan terbaik yang saat itu dia punya gitu. Apapun yang dia lakukan itu adalah hal positif yang menurut dia itu sangat positif gitu. Aku nggak bisa nyalahin juga apapun keputusan yang diambil Nisa kan. Jadi menurut aku yang aku pelajari banyak dari Nisa itu adalah rasa ikhlas dia. Dia tidak sedikit pun tidak menyesal dia pernah mencintai orang yang salah. Dia tidak pernah menyesal kalau dia sangat menyayangi adiknya, keluarganya, dia mengutamakan semuanya, dia nggak nyesal. Dan bahkan ya aku nggak gawat, hampir spoiler ya, itulah pokoknya. Jadi yang aku pelajarin itu adalah rasa tanggung jawab dan rasa ikhlasnya. Selama ini kamu bersandiwara jadi laki-laki yang soleh, ayah, ya suaminya, ipar yang baik. Wah, kenapa sih Ma sekarang sering nangis? Fa kok nangis juga?